Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar. Hidup rakyat. Lihat itu begitu banyaknya orang mensengsarakan. Hidup rakyat. Kita mengerti apa yang diinginkan. Lihat itu begitu banyak orang yang mensengsarakan itu. Gini, Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya. Jadi mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan kita. Bener gak kalian? Ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Mau Islam sholat maghrib berdosa atau menghalangi orang sholat, mengerti tidak? Sholat maghrib, orang sholat maghrib. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Ini demo yang lucu, demo yang menolak sesuatu yang sudah ditolak. Ini kan bener-bener gak ada otaknya saat dia demo. Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan sejumlah warga yang mengamuk dan membuka paksa blokade jalan yang digunakan para mahasiswa untuk berdemo. Coba jelasin ke saya, apa yang membedakan kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh. Tadi kalau abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki gitu bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Terlihat para pengendara marah-marah lantaran aksi demonstrasi tersebut mengakibatkan kemacetan panjang. Ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes. Kami, semua arisan tebet, mengharapkan Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Takbir! Allahu Akbar! Ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di-research. Ketua Umum PDIP itu menyatakan generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi, kendati situasi negara belum sampai krisis. That's why, makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Sekarang terjadi krisis ideologi, ya karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. Di Indonesia adalah yang radikal, yaitu Ansor Tauhid, Maju Mujahidin, Jamaah Islamiyah, Tarjamah Takfiri, Salafi Takfiri, Yayasan Wahabi ada 12. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak, orang akan pikir, you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicuriga begitu. Ya. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Nah saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem nggak buat Indonesia? Yes, kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Banyak sekali ormas di luar kita, tapi yang paling menonjol Wahabi Salafi, yang kedua Syiah, yang ketiga Jaulah wal Khuruj, yang keempat HTI. Ini semua line up-nya ke luar negeri, imamnya di luar negeri. Itu bahaya terhadap keselamatan keutuhan Ahlussunnah wal Jamaah dan NKRI. Ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan itu.
Semua ormas yang lahir setelah reformasi rata-rata membawa misi dari luar negeri. Tapi kalau ormas yang lahir sebelum NKRI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Robito Alawiyah, PUI, Wasliyah, Mata Anwar, Syarikat Islam, itu semuanya NKRI semuanya. Dan kalau yang tahun 80-an ke sini itu sudah li khidmati dual kharijah, mengabdi kepentingannya luar negeri. Saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Gerakan revolusioner perlawanan terhadap negara itu selalu dimulai dengan wacana daulah khilafah Islamiyah ini. Semua artinya begini, kalau memang ini beririsan dengan kepentingan Islam secara ajaran, secara tafsir, tentunya negara-negara Arab tidak melarang gerakan ini. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Walaupun resiko yang akan kita hadapi, harta, jiwa harus kita korbankan. Siap? Allahu Akbar. Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Ini dicetuskan pertama kali oleh Said Qutb melalui tafsir Al-Quran namanya Fi Dhilalil Quran, lalu kemudian diteruskan dengan manifesto politik Islamnya Said Qutb dalam Ma'alim fil Thariq. Jadi memang daulah khilafah ini di mana-mana selalu dimunculkan untuk men-trigger masyarakat supaya melakukan perlawanan terhadap negara. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Jangan juga kemudian seolah-olah ini agama, seolah-olah khilafah ini menjadi sistem politik yang sangat terhormat. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam, itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Bagaimana ulama-ulama pada zaman Mu'tazilah juga dibunuh habis-habisan, digantung di pohon kurma, sampai 6 bulan mayatnya tidak diturunkan, sampai dimakan burung gagak dan sebagainya. Bagaimana cicitnya Sayyidina Ali dipenggal lehernya, ditaruh di tempat penampungan air, dan kepalanya digelindingkan. Bom waktu. Kita hari ini menunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat Sudan. Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi 2 bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa
menggunakan hukum agama penguasa pada saat nanti, dan itu memang sudah banyak terjadi.